Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdillah, SIS Eskom MPD, salah satu dosen program studi teknologi informasi Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Nah, pada video kali ini saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT. Nah, video kali ini akan membahas tentang mata kuliah, khususnya dengan teknik delivery, interaction, dan assessment, di mana pembahasannya mengenai deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, sehingga rekaman video pengajar, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang deskripsi mata kuliah, yang mana di dalamnya ada identitas mata kuliah. Nama mata kuliah ini adalah teknologi web dengan kode mata kuliah 2TI023, dan mata kuliah ini wajib diambil karena merupakan prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya, yaitu pemrograman berbasis web. Mata kuliah ini diampuh pada semester 2 dan dibebankan bobot kurang lebih 3 SKS, dan dosen pengampu mata kuliah ini adalah saya sendiri, Abdillah SIS Eskom MPD. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan praktik pembuatan halaman web menggunakan bahasa Hypertext Markup Language dan Cascading Style Sheet, di mana mahasiswa akan mempelajari elemen-elemen dasar dan lanjutan dari HTML, kemudian teknik styling dan layout menggunakan CSS, serta bagaimana mengintegrasikan kedua teknologi tersebut dalam sebuah proyek sederhana. Mata kuliah ini juga dirancang untuk memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan web front-end. Nah, kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa dibebankan atau dijabarkan melalui 4 CPMK, di mana CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar HTML dan CSS. Kemudian CPMK kedua diharapkan mahasiswa mampu membuat dan memodifikasi dokumen HTML secara lengkap. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan CSS untuk layout dan styling halaman web. Dan CPMK keempat, diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan proyek sederhana dan mengintegrasikan HTML dan CSS ini. Nah, untuk melengkapi CPMK tersebut, materi pembelajaran ini dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan tatap muka dan praktikum, 1 ujian tengah semester, dan 1 ujian akhir semester. Di pertemuan pertama, mahasiswa akan belajar tentang pengantar HTML dan elemen dasar. Pertemuan kedua tentang tag, elemen, dan atribut pada HTML. Pertemuan ketiga ada elemen teks, gambar, dan tautan pada HTML. Pertemuan keempat, pembuatan formulir, table, multimedia dalam sebuah web. Pertemuan kelima khusus membahas tentang semantik HTML5. Dan pertemuan keenam membahas tentang pengantar, cascading style sheet, selector, dan property. Pertemuan ketujuh masuk ke styling warna, teks, border, margin, dan padding pada web. Kemudian di pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Pertemuan 9 mulai masuk ke box model, flexbox, dan grid. Kemudian pertemuan ke-10 ada positioning dan responsive design. Nah, pertemuan ke-11 mulai project integrasi HTML dan CSS, baik itu secara inline maupun embedded. Kemudian pertemuan ke-12 proyek integrasi HTML dan CSS menggunakan CSS eksternal. Pertemuan ke-13 proyek integrasi HTML dan CSS menggunakan framework, bisa menggunakan Bootstrap dan framework sejenis. Kemudian pertemuan ke-14 dan ke-15 ini proyek integrasi HTML dan CSS, mulai membuat sebuah proyek. Nah, di pertemuan 16 ada ujian akhir semester. Nah, untuk membuat pembelajarannya berjalan dengan baik, sistem pembelajarannya saya bagi menjadi 2, ada sinkron dan asinkronus. Di mana sinkron kita melakukan tatap muka atau belajar di dalam kelas secara teori maupun praktek. Kemudian asinkronus, mahasiswa akan belajar dan membuat penugasan praktek yang nanti akan dikumpulkan di platform Edlink yang tersemat di dalam Siakat melalui link www.siakat.unibos.ac.id/get/login. Nah, adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama ada kuliah tatap muka menggunakan ceramah interaktif, kemudian ada praktikum, ada diskusi kelas, dan demonstrasi. Setelah demonstrasi ada project based learning. Dan sistem penilaian sesuai kesepakatan antara mahasiswa dan dosen di kontrak kuliah, di mana kehadiran ada bobot penilaiannya 20%, tugas individu dan praktikum 25%, kemudian ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 35%.
Nah, itu tadi sistem penilaian dan pembelajaran. Selanjutnya, selamat menyaksikan video interaksi antara dosen dan mahasiswa, khususnya pada mata kuliah teknologi web pertemuan kedua tentang tag, elemen, dan atribut pada HTML. Selamat menyaksikan. Oke, saya buka dulu kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang semua. Siang. Nah, mudah-mudahan tetap sehat hari ini dalam kita berkegiatan perkuliahan. Jadi hari ini kita lanjut perkuliahan kita tentang teknologi web, khususnya di pertemuan 2 kita akan mengenal bagaimana sih sistem web itu bisa dibuat dalam satu rangkaian dan diproses melalui bahasa-bahasa apa saja. Nah, kemudian kita akan mengenal salah satu bahasa yang sangat populer untuk membentuk salah satu struktur website. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita lanjut seperti yang saya bilang, kita akan mengenal salah satu bahasa yang sering digunakan untuk membuat website. Apapun sebenarnya website yang kita buat, nantinya kita akan mengenal bahasa ini karena dia merupakan bahasa struktur atau yang membentuk sebuah website itu sendiri. Nah, saya lanjut. Nah, hari ini teman-teman akan diajak untuk belajar konsep dasar tentang teknologi pemrograman web. Jadi website itu salah satu platform yang saat ini sedang banyak digunakan dalam aplikasi apapun. Mungkin bahasa-bahasa populer teman-teman pernah dengar, misalnya JavaScript, kemudian Ruby, Python, dan lain-lain. Nah, hari ini kita belajar dulu bahasa strukturnya. Sebelum kita belajar apa sih bahasa ular itu, apa sih bahasa-bahasa lain, kita coba belajar bahasa dasarnya dulu. Nah, kemudian setelah pembelajaran ini teman-teman diharapkan bisa mengetahui jenis-jenis bahasa yang digunakan. Nah, ini bahasa yang akan kita pelajari namanya HTML. Diharapkan teman-teman sudah tahu nanti, bukan hanya sebut HTML, tapi harus tahu apa sih kepanjangan HTML misalnya dan apa gunanya. Kemudian HTML terbagi dari tag, elemen, atribut. Nah, kita harus kenal juga apa sih tag itu, apa atribut itu, dan apa elemen itu. Kemudian fungsi dan cara kerjanya. Dan yang terakhir akan ada sedikit demonstrasi bagaimana sih teknik menulis HTML yang baik dan benar. Nah, sekali lagi, untuk menulis HTML sebenarnya tidak ada ilmu pastinya, tapi semakin efisien penulisan kode kita, semakin bagus juga hasil yang didapatkan dan tidak berat. Nah, saya lanjut. Nah, teman-teman, secara garis besar website itu kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau mau kita buat web, kita anggap seperti membuat di sebuah rumah. Jadi ada namanya bahasa HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa yang membentuk struktur. Jadi kalau dari rumah itu yang bentuk pondasinya, bata merahnya. Jadi kalau pernah lihat rumah yang belum jadi, seperti yang biasa saya bilang, ada rumah belum jadi masih semen-semen, ya berarti itu sudah jadi HTML-nya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat website yang bentuknya mungkin belum menarik, masih biasa gitu tapi sudah jadi, nah itu pakai HTML. Selanjutnya, kalau website ini mau dipercantik atau dibuat lebih bagus, kita harus mengenal bahasa styling, namanya CSS. Nah, CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi ibaratnya rumah ketika sudah jadi strukturnya tadi, tinggal disemen halus kemudian dicat atau dibuat menjadi lebih berwarna. Dan terakhir, HTML, CSS itu bisa disempurnakan dengan salah satu bahasa server. Bisa pakai PHP, bisa pakai JavaScript, bisa pakai Python, dan lain-lain. Jadi tidak ada nanti bahasa misalnya harus kuasai PHP karena PHP yang diajarkan. Teman-teman bisa juga beralih ke bahasa lain, bisa pakai JavaScript, bisa pakai Ruby, bisa pakai Python, atau bahasa apapun yang mendukung atau supporting terhadap website. Nah, ini saya kasih contoh. JS sendiri membuat rumah yang kita bikin tadi itu bisa berfungsi. Kalau tadi rumah hanya tembok sudah diwarnai, sekarang sudah berfungsi. Ada ventilasinya, kemudian ada pintunya yang bisa dibuka, ada jendelanya yang bisa dibuka. Begitupun web. Jadi kalau masih HTML kita hanya melihat bentuk, tidak ada bagus-bagusnya. Selanjutnya ketika dikasih CSS lebih menarik, ada warnanya. Setelah warnanya sudah cantik,
dipakai JS supaya dia bisa berfungsi. Maksudnya berfungsi, contoh kayak aplikasi PMB. Itu kalau tidak ada JavaScript atau PHP di belakangnya, teman-teman mendaftar dan klik login atau daftar itu tidak akan berfungsi, tidak bisa diklik tombolnya. Tapi dengan adanya JavaScript atau bahasa scripting lainnya, ketika teman-teman klik tombolnya, itu bisa membuat websitenya berfungsi. Nah, ilustrasi lain seperti ini, kayak manusia lah. Ini lebih dekat. Kalau manusia, HTML itu tulang tak. Jadi dia langkah. Jadi kalau mau lihat, kalau ada yang bilang nanti saya nanti jago HTML Pak, pasti bisa nggak bikin? Ya, pasti orang semua akan bisa HTML. Tapi apakah mau kalau bikin manusia hanya tulangnya saja? Tentu tidak. Makanya kita masuk ke CSS. CSS itu kayak kulitnya yang membuat setiap website itu berbeda. Coba nih, kalau manusia tulang semua aja bisa dibedakan siapa ini. Nah, tapi karena ada sentuhan CSS dan ada konten di dalamnya bisa dibedakan. Contoh website Unigos, website UI, ITB itu bisa dibedakan. Kalau kelihatan nih biru putih, oh bisa saja ITB. Kuning bisa saja UI. Kalau biru kuning bisa saja Unigos misalnya. Dan yang membuat kalau kulit sama tulang tidak bisa bergerak, kaku sekali itu tulang. Makanya ada bahasa yang membuat dia bisa lebih lentur. Nah, itu salah satunya adalah JavaScript. Ini cuma contoh. Jadi banyak bahasa yang bisa kita pakai. Dan di sini JavaScript itu diibaratkan otaknya. Otak kan yang mengatur bagaimana tangan bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti itu. Jadi ada dua ilustrasi. Kalau ibaratkan rumah tadi, HTML fondasi, kemudian CSS untuk stylingnya atau pewarnaannya, kemudian JavaScript supaya dia lebih berfungsi. Dan kalau di orang seperti ini kurang lebih. Oke? Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Kalau masih aman juga tidak apa-apa. Kalau ada pertanyaan boleh. Pak, silakan. Bagaimana mengkoneksikan ini ketiga-tiganya? Oke. Bagaimana mengkoneksikan ketiga-tiganya? Bagus pertanyaannya. Jadi yang harus kita pelajari awal adalah bahasa dasar. Nah, saya kasih contoh. Salah satu bahasa yang bisa mengkonekkan ketiganya ada namanya PHP. PHP atau Hypertext Processor. Kita akan buat file .php misalnya. Di dalamnya kita bisa menulis file HTML, kemudian di dalamnya kita bisa tulis bahasa CSS, dan di dalam satu file itu bisa berfungsi ketiga-tiga. Bahkan JavaScript bisa ditulis ke dalam bahasa PHP tersebut. Jadi nanti ketika kita bikin scriptnya itu akan membedakan HTML dibuka, ditutup. Nanti saya perlihatkan di akhir bagaimana cara menulisnya. Kemudian digabung dengan CSS, ada JavaScriptnya. Bahkan nanti bisa masuk ke pemrograman database di dalamnya. Seperti itu. Jelas ya? Oke, terima kasih. Saya lanjut. Nah, HTML sudah jelas tadi. Ini cuma mengingatkan kembali. Jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language yang fungsinya sebagai bahasa struktur. Itu yang harus diingat. Ada kadang salah persepsi menganggap bahwa HTML itu bahasa pemrograman. Jadi yang dimaksud bahasa pemrograman itu bahasa yang menjalankan logik kayak PHP tadi, JavaScript. Sedangkan kalau HTML itu lebih ke bahasa struktur, hanya membuat sebuah bentuk. Oke? Nah, kalau kita kenal HTML, pasti mestinya kenal dengan ini yang bentuk. Kayak kalau Bosoa, kenal Bosoa pasti kenal Asa Mahmud karena dia yang punya. Nah, tapi kadang terlupakan orang yang menciptakan atau ilmuwan yang menciptakan bahasa HTML ini. Jadi ini orangnya programmer yang menciptakan bahasa HTML namanya Tim Berners-Lee. Jadi ini foto terbaru dan sekali lagi HTML diciptakan di 1991. Nah, apakah HTML diciptakan langsung bagus? Nah, jawabannya tidak. Ini adalah control version dari PHP HTML. Jadi pertama kali di 91, ada yang sudah lahir di sini? Belum. Saya juga belum, sama jadi berarti. HTML 1 di 91 itu dulu hanya bisa menulis huruf-huruf dokumen. Jadi kalau kayak pernah lihat notepad kayak begini, contoh ya. Notepad tulisan, ada yang nama kelompoknya. Nah, seperti ini begini dulu bentuknya HTML. Jadi dia hanya tulisan latar putih, tulisan hitam. Itu di HTML 1 dia hanya mampu membuat sebuah dokumen. Di HTML 2 sudah masuk form, bisa makin menulis, masukkan nama Anda, bisa ditulis form. Di HTML 3
sudah muncul gambar. Jadi di HTML3 nanti 97 baru ada gambar. Belum lahir tidak 97 nih? Canggih nih, lumayan nih. 98 sampai 99 muncul nih. Ada table, ada teks, ada hyperlink, ada form. Sampai saat ini yang terbaru orang-orang rata-rata menggunakan HTML5. Kalau teman-teman belajar HTML5 lebih banyak, bahkan bisa bikin game di dalam HTML5. Jadi bukan hanya sekedar bikin web, bikin game pun kalau kuasai HTML5 karena dia bentuknya lebih ke kanvas. Ya namanya kanvas kayak bisa kita menggambar bebas, bisa kita bikin apapun di dalam situ. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang penting diperhatikan. Kalau teman-teman mau belajar HTML, sudah tahu pengertiannya, sudah tahu juga sejarahnya, teman-teman tinggal belajar teknik menulisnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat bahasa begini, mungkin kalau pertama kali lihat nanti bahasa apa itu nih? Bahasa manusia juga. Jadi HTML ini salah satu bahasa yang dianggap tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Karena semakin mendekati bahasa yang dimengerti manusia. Contoh, kayak P. P ini mewakili paragraf. Jadi nanti mau dibuat sebuah paragraf. Nah, struktur dari HTML ini bisa dilihat. Ini dari P sampai ini. Kemudian P baru ada slashnya. Itu namanya tag. Jadi kalau ini namanya tag pembuka. Pokoknya satu baris sampai sini. Kemudian ini penutupnya namanya tag penutup. Jadi yang ada kurung seperti ininya itu dianggap tag. Dan tag terbagi dua, ada tag pembuka, ada tag penutup. Bedanya tag penutup ditandai dengan slash di belakangnya. Jadi ini P slash P. Nah, yang biasanya ada di dalam tag antara pembuka dan penutup itu disebut dengan isi tag. Oke, jadi di isi tag itu bisa kita menulis bebas apapun. Beda dengan tag, misalnya paragraf mau diganti jadi C, tidak bisa ya, karena itu sudah bahasa yang ditetapkan. Nah, terus di dalam tag biasanya orang bisa menyimpan yang namanya atribut. Nah, atribut sendiri itu adalah perintah yang mengatur kelakuan dari sebuah tag. Contoh, P ini mau dibuat paragraf. Oke. Kemudian ada atributnya align. Align itu artinya mengatur posisinya. Kemudian ada nilai atribut ditulis center. Berarti mau dibuat tulisan, nanti tulisannya hello world dalam bentuk H1 dan posisinya ada di tengah. Begitu cara bacanya. Nah, satu kesatuan perintah ini disebut dengan elemen. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sudah bisa mengetik HTML dan melakukan diskusi, coba lihat elemennya, berarti lihat satu perintah full. Tapi kalau ada yang coba lihat tagnya, nah berarti kalau disebut tag jangan lihat semua, lihat saja bagian dari sini sampai sini. Jadi kalau ada teman tak misalnya lagi coding salah, sebut bilang tidak ada tag penutupnya, berarti jangan berpikir yang mana nih, kan biasa kesalahan teman-teman kalau melakukan pembuatan kode apapun bahasanya, kalau dilihat tag penutupnya, pusing yang mana itu dari baris satu dia baca. Padahal kalau tag langsung berpikiran ke tanda ini. Oke? Nah, kemudian saya lanjut. Ini tadi tag ditandai dengan itu. Nah, kemudian ini beberapa tag dasar ya, atau wajib ada di HTML. Jadi nanti kalau teman-teman buka sebuah web, pasti ada ini otomatis doctype HTML, HTML head, title sama body. Itu wajib. Jadi nanti kalau kita masuk ke sesi prakteknya atau pembuatan, teman-teman akan lihat tag-tag ini wajib. Jadi kenapa wajib? Yang pertama itu mendeklarasikan bahwa yang kita buat adalah HTML. Kemudian ini tag utama. Kemudian bikin kepala. Jadi sama yang saya bilang tadi kayak manusia. Mau bikin struktur itu ada kepalanya, ada judulnya, ada bodinya. Bahkan nanti ketika lebih lanjut teman-teman bisa bikin yang namanya footer atau kakinya. Oke. Nah, ini tadi contoh beberapa tag yang bisa kita pakai nanti. Nah, kemudian elemen. Elemen itu adalah satu perintah utuh seperti yang saya bilang tadi. Dan atribut. Atribut itu adalah informasi tambahan yang berada dalam elemen dan fungsinya untuk memperjelas perintah tag. Jadi kalau saya sedikit lagi ya. Kalau saya cuma tulis tadi P, berarti saya hanya akan membuat satu paragraf. Tapi kalau ada align center di tengahnya, berarti paragraf yang saya buat akan ke
tengah seperti itu. Nah ini sedikit fungsi HTML. Kembali mengingatkan karena tadi di gambar sudah kita bahas sama-sama bahwa HTML itu digunakan untuk membuat halaman website. Pasti, jadi apapun web tak nanti yang kita buka pasti pakai bahasa HTML karena ini bahasa wajib atau bahasa struktur yang ada di sebuah web. Yang kedua, dia bisa menjadi fondasi web. Sama yang saya bilang tadi, kalau diibaratkan rumah, dia itu adalah fondasi. Kemudian yang ketiga, HTML itu bisa digunakan untuk menandai teks. Nah, bahkan bisa menampilkan multimedia di website. Jadi kalau ada yang pernah pertanyaan ada yang pernah pakai YouTube? Pernah ya? Jadi YouTube itu dibuat menggunakan HTML dan untuk menampilkan videonya dia menggunakan bahasa HTML untuk mengembed multimedia masuk ke dalam. Multimedia bisa gambar, video, bahkan musik. Terakhir, mengarahkan pengguna ke halaman website lain. Nah, ini salah satu fungsi HTML bisa menjadi hyperlink. Hyperlink, masih ingat? Istilah-istilah hyperlink. Hyperlink itu adalah tautan. Jadi kalau diklik dia pindah ke halaman lain. Nah, ini terakhir. Jadi terakhir teman-teman, kita harus tahu dulu bagaimana cara menulis HTML yang benar sebelum kita mulai praktek di minggu depan. Jadi jangan lupa minggu depan kita akan ketemu di lab. Teman-teman bisa siapkan software-software yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Siapkan text editor seperti Visual Studio Code dan sejenisnya. Siapkan web browser yang sudah terinstall di lab ini, sudah ada semua. Dan yang terakhir, siapkan web server. Bisa menggunakan SAM atau web server lain. Atau yang terbaru rata-rata banyak pakai yang ringan namanya Laragon. Kalau ada yang mau coba. Nah, kalau kita praktek nanti kita harus tahu cara menulisnya. Nah, perhatikan di atas. Di atas ada dua contoh penulisan. Ini karena teman-teman belum melakukan praktek, coba dilihat secara kasat mata dulu. Menurut teman-teman, kenapa di atas dikatakan contoh bagus, di bawah dikatakan contoh buruk? Ada yang mau kasih pendapatnya? Kenapa dikatakan, kalau dilihat kodenya sama, hasilnya sama, tapi kenapa dikatakan di atas contoh yang baik atau bagus, yang di bawah itu contoh yang buruk? Ada mau kasih pendapat? Silahkan. Saya Pak. Boleh, silahkan. Gabriela. Body itu kan di atas kecil, yang di bawahnya itu kan dia di huruf besar Pak. Kenapa dianggap buruk yang huruf besar? Karena harusnya dia kecil. Harusnya kecil. Ada teman-teman yang lain? Jadi praktik yang baik. Jadi di atas dengan di bawah itu kalau kita lihat secara kode, dua-duanya benar, sama. Tapi ini saran dari beberapa praktik baik programming, sebaiknya semua kode ditulis menggunakan huruf kecil supaya konsisten. Jadi supaya tidak ada perbedaan, jadi sebaiknya ditulis menggunakan huruf kecil. Makanya dianggap dia adalah praktik yang baik. Oke? Nah, contoh selanjutnya. Di atas dikatakan benar, di bawah salah. Kalau teman-teman belum praktek pasti belum paham, tapi coba dilihat kenapa di atas dikatakan benar. Silakan. Yang di bawah tag bentuknya di tengah-tengah Pak. Tag bentuknya Susunannya salah. Susunan tag. susunan apanya? Susunan tag salah Pak. Oke, nah kalau kita lihat baik-baik, tolong diperhatikan. Jadi nanti kalau praktek mudah-mudahan kesalahan ini tidak terulang. Jadi di HTML itu tab yang paling pertama dibuka itu paling terakhir ditutup. Jadi contoh kayak HTML tadi, kalau contoh ya, nanti di contoh kayak gini dikit. Ini kalau kita buka HTML paling pertama tagnya, pasti nanti di dokumen paling bawah itu ditutup HTML paling terakhir. Nah, begitupun dengan prinsip kode yang ini. Contoh dilihat, ini kita membuat tulisan memasak itu huruf miring atau italik, makanya diwakili dengan I. Dibuka I, terakhir ditutup. Kemudian kita mau tulisan memasak itu tebal, berarti diwakili dengan bold, makanya di situ ada kode B. B dibuka dan ditutup. Kemudian yang terakhir, kita mau tulisan ini dia ada garis bawahnya, di garis bawah.
atau underline, makanya diwakili dengan U. Kenapa yang di bawah salah? Karena dia selang-seling. Ini akan menyebabkan kebingungan. Contoh misalnya pakai baju merah, celana hijau misalnya, atau baju kuning, celana merah kayak begitu. Maksudnya mengakibatkan kebingungan kayak begini. Pakai baju kuning, celananya merah, tidak cocok ya. Jadi ini adalah contoh-contoh penulisan yang salah dan yang benar. Jadi yang diikuti adalah yang benar dan hindari yang salahnya. Nah, sampai di sini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Oke. Misalnya kan di situ huruf, tapi kalau saya tetap pakai itu, apakah masih tampil atau tidak tampil? Bagus pertanyaannya. Kalau ini kan konsistensi ataupun praktik baik sebaiknya ditulis menggunakan huruf kecil. Pertanyaannya, kalau dia huruf besar, apakah tetap tampil? Untuk HTML, karena dia tidak menganut ada istilah namanya case sensitive. Case sensitive itu artinya besar kecilnya huruf mempengaruhi. Khusus di HTML itu tidak berpengaruh. Jadi mau ditulis pakai huruf besar pun jawabannya bisa dan tetap jadi. Cuma ini untuk praktik baik. Kenapa? Karena kalau dia sudah kumpul dengan bahasa yang lain, kayak di dalamnya nanti ada HTML-nya, ada JavaScript dan PHP-nya. PHP dan JavaScript itu menganut case sensitif, artinya besar kecilnya sebuah kode itu berpengaruh. Nah, kalau digabung nantinya terjadi tidak konsistensi. Ada besar, ada kecil, ada besar, ada kecil. Itu mengakibatkan kalau teman-teman jadi programmer nanti itu akan bingung seperti itu. Nah, ada lagi sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Kalau cukup sedikit tips. Jadi sekali lagi untuk melakukan dan mahir dalam menggunakan teknologi web, khususnya sampai kepada programming yang membuat web, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah pelajari istilahnya. Jadi pelajari dulu istilah yang mana disebut tag, yang mana elemen, yang mana atribut, yang mana atribut value. Kemudian yang kedua, kalau sudah, do it atau lakukan langsung. Jangan cuma aku tahu nih saya HTML. Akhirnya setelah itu pulang nih, yang terjadi selama ini sama kita, ketika kita lagi belajar di kelas mengerti, pas pulang apalagi tadi itu. Jadi setelah belajar konsepnya, tahu istilahnya, do it. Setelah do it, ada namanya repetition. Repetition itu ulangi. Nah, setelah ulangi ada error biasanya atau ada kesalahan, lanjut, repeat, ulangi. Jadi dengan mengulang berkali-kali atau melakukan repetisi berkali-kali akan meningkatkan kemampuan teman-teman dalam memahami kode dan membuat sebuah website yang baik. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas, terima kasih hari ini. Jadi sebelum kita pulang, saya punya oleh-oleh teman-teman. Saya kasih tugas untuk itu. Teman-teman silahkan download web server, bisa pakai sama atau Laragon. Kemudian download text editor, bisa Visual Studio Code, Sublime Text dan lain-lainnya. Khusus browser sudah ada di sini. Jadi tugasnya 2, silahkan download ini. Dan minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan coba menginstal tools-tools yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah web. Jelas? Oke, kalau tidak ada mungkin cukup perkuliahan kita hari ini. Semoga sehat-sehat, sampai ketemu di minggu depan. Kurang dan lebihnya hari ini dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Ya, hati-hati. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran untuk mata kuliah teknologi web. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.